Bismillahirrahmanirrahim. Kematian sebagai penutup dunia. Kehidupan manusia terrealisasi dengan peniupan ruh ke dalam jasad embrio di dalam rahim ibunya. Kemudian, setelah beberapa bulan, maka dia keluar ke dunia ini, dimandikan, diberi minyak wangi, dan tumbuh menjadi anak kecil, balita, kemudian bocah, lalu pemuda, terus tua, jompo, dan kemudian kembali seperti anak kecil. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun." Barang siapa yang kami panjangkan usianya, niscaya kami akan kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti? Kemudian, kematian datang pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian kubur, kebangkitan, dan surga atau neraka. Saudara kaum muslimin, mati adalah fakta mengerikan yang menghampiri setiap makhluk yang hidup, berulang setiap hari dan detik. Didapati oleh orang besar dan kecil, laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, kuat dan lemah, yang jahat dan yang bertakwa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati. Tidak ada perbedaan antara jiwa yang satu dari jiwa yang lain dalam hal merasakan mati. Yang membedakannya hanyalah akhir setelah mati. Allah Ta'ala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tiada dan hanyalah kesenangan yang memperdaya. Mati adalah kondisi keluarnya ruh dari jasad, terhentinya anggota badan dari bekerja, serta meninggalkan keluarga, tetangga, dan masyarakat, yaitu berpindah dari istana kepada kubur, beralih dari muka bumi ke perutnya. Seandainya ada satu orang yang selamat dari kematian, pasti akan selamat darinya sebaik-baik dari makhluk Allah, Muhammad SAW. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati, dan sesungguhnya mereka pun akan mati. Berapa banyak raja yang dijemput kematian di atas tahtanya, saya mengatakan, seandainya tanggung jawabku hanya sebatas terhadap diriku dan keluargaku, dan bukan bertanggung jawab terhadap manusia. Alangkah banyak pemuda yang terpedaya dengan masa mudanya dan sibuk dengan hawa nafsunya mengatakan, alangkah ruginya masa mudaku, seandainya aku merasa diawasi Allah dan aku menaklukkan diriku. Betapa banyak raja, betapa banyak orang kaya mengatakan, andaikan saja hartaku secukupnya saja, dan cara memperolehnya dengan halal. Demikianlah, ketika kematian tiba, penyesalan-penyesalan dan keluhan bermunculan dari para pelaku keburukan. Dan sebaliknya, senyum tersimpul di atas wajah para pelaku ketaatan. Adakah tempat lari dari kematian? Allah Ta'ala mengatakan, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Di mana saja kalian berada, niscaya kematian akan tetap mendapati kalian, kendati pun kalian di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Kematian datang pada waktu yang telah ditentukan dan ditulis. Dan kematian datang di negeri tertentu yang tidak akan diketahui kecuali oleh Allah Ta'ala. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Sama sekali tidaklah sebuah jiwa akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami akan berikan kepadanya. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami pun akan berikan kepadanya. Serta kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Di dalam hadis, "Iza aradallahu qabda ruhi abdin bi'ardin, ja'ala lahu fiha aw qala biha hajatan." Jika Allah menghendaki mencabut ruh seorang hamba di sebuah negeri, niscaya dia menjadikannya di dalamnya. Atau Nabi SAW mengatakan, menjadikan sebuah kebutuhan padanya. Yang wajib atas muslim agar bersiap untuk kematian di setiap detik, karena dia tidak tahu kapan ajalnya tiba. Karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak mengingat kematian di setiap detik, karena kita tidak tahu kapan ajal kita tiba. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Aksiru zikra hazimil lazati ya'nil mauta." Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, maksud beliau kematian. Hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasai dan Ibnu Majah. Memikirkan kematian maksudnya
memikirkan huru hara dan dahsyatnya sakaratul maut, serta sesuatu yang akan kembali kepada perkara itu, berupa nikmat atau azab. Ad-Daqqaq rahimahullah mengatakan, barang siapa mengingat kematian akan dimuliakan dengan 3 perkara, yaitu penyegaraan taubat, sifat qanaah hati, dan semangat dalam ibadah. Dan barang siapa melupakan kematian akan dihukum dengan 3 perkara, yaitu penundaan taubat, meninggalkan yang diridhoi dengan yang sekedarnya, dan malas dalam ibadah. Pengingat-pengingat kematian. Allah telah membuat pengingat-pengingat kematian yang dapat mengingatkannya, dan utusan-utusan yang menyadarkannya. Di antara manusia, ada yang menyadarinya sebelum terjadinya, dan bersiap untuknya sebelum ia tiba. Dan di antara manusia, ada yang lalai terhadapnya, dan mengabaikan mengingatnya. Hingga apabila kematian datang menjemputnya, baru dia menyesal. Alangkah ruginya aku atas apa yang telah aku lalaikan di sisi Allah. Orang yang berakal yang cerdas adalah orang yang selalu kamu lihat sadar. Dan dari kesadaran itu, maka dia mengingat sinyal-sinyal kematian. Di antaranya, 1. Berlalunya hari dan tahun, di mana setiap 1 hari yang berlalu dari hidupmu akan mendekatkanmu kepada akhirat dan menjauhkanmu dari dunia. 2. Sakit, dengannya kesehatan menghilang dan kekuatan lemah. Karena itu, tubuh akan menjadi berat hingga manusia tidak kuasa untuk bangkit. Selera makan dan minum hilang. Dan akhir penutup dari sakit, baik berupa kesehatan kembali kepadanya hingga waktu tertentu, atau kematian dan kebinasaan. 3. Jompo dan usia tua. Pengingat ini adalah lemah yang tidak akan diikuti kuat. Jompo maksudnya kelemahan badan setelah kuatnya, memutihnya rambut setelah hitamnya, dan bongkoknya tubuh setelah tegaknya. Betapa kamu berlagak kecil, padahal uban telah menggerogotimu, dan bertindak bodoh, penuh dungu, padahal sejatinya kamu cerdas. Bagaimana kamu masih berbuat sia-sia, sedang peringatan telah datang, serta jala kematian telah dekat. Hai orang yang tinggal, tiba saatnya untuk berangkat, di mana setelah kepergian itu adalah hari yang sulit. Kematian memiliki sekarat, maka waspadailah. Seorang dokter pun tidak akan mampu menyembuhkanmu bila ia telah datang. 4. Memakamkan jenazah, mengkafani, memikul dan mengubur. Yang pasti suatu hari nanti, setiap orang akan seperti mayat itu. Kita dapat melihat bahwa mayat tidak dapat memandikan dirinya, bahkan dimandikan oleh orang lain. Dia keluar dari rumah menuju kubur, meninggalkan anak, sedang mereka menangisinya. Tetapi tidak berharap suatu hari akan kembali kepada mereka, ditimbuni tanah dalam liang bumi yang gelap, seorang diri, tidak disertai seorang pun. Barang siapa yang tidak mengambil ibrah dalam peristiwa ini, maka kapankah dia akan sadar? Dan barang siapa yang tidak bersiap untuknya, maka kapankah dia akan siap? 5. Melihat kubur. Di setiap tempat dan di setiap negeri, kota dan desa merupakan tempat tinggal setelah mati. Karena itu semuanya wajib atas kalian kita untuk mengingat kematian, sekarat, dan kedahsyatan-kedahsyatan yang setelahnya. Kesemua itu adalah faktor terbesar yang mengingatkan manusia, serta sebab paling kuat untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.